Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, dan supaya juga kita diberikan kecerdasan, pemahaman yang benar melalui perdebatan ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Nurun. Ya, Halo. ya, halo bang. Islam bang. Ya. Islam bang, Islam Tulen bang. Silakan bang Islam Raja. Tulen. Baik Bang Nurun, sudah dengar tingkat pertanyaan kita dari tadi Bang sebelum Abang naik udah dengar? Sudah dengar bang. Oke. Baik, Siap. kalau begitu apa pembuktian Abang bahwa Allahmu langsung berkata kepada Muhammad, akulah Allah atau akulah Tuhan? Oke, siap bang. Ya, oke lah. Kalau dari Al-Quran kan tidak mungkin, karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kan gitu kira-kira bang kan? Iya betul. Berarti nggak ada ya? Ada bang, jangan nggak ada bang. Oh. Wah, jangan gitu dulu. Apa Bang, itu? Apa santai itu? ya. Santai bang. Abang ini setelah saya naik begini. Coba. Gini bang, wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu disebut kitab suci Al-Quran. Ada wahyu juga yang turun kepada Nabi Muhammad tanpa pelantara satu malaikat pun, langsung dari Allah kepada kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembuktiannya? Pembuktiannya itu adalah hadis qudsi. Hadis Qudsi. Hadis qudsi itu mengatakan ada kurang lebih ada 100 ayat qudsi yang menjelaskan dan mengatakan tentang Allah itu sendiri. Yang saya hafal begini, salah satu hadis qudsi itu kan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai saja bukan karena engkau Muhammad, maka tidak akan saya ciptakan alam semesta ini. Ada juga hadis qudsi, ana in the dunya abdi bi wa ana ma'hu in the dzikri, begitu itu. Oke. Baik, berarti sebentar Bangku. Saya coba toleransi dengan jawaban Anda. Tetapi saya akan coba minta kekuatan dari jawabanmu. Ketika Allahmu bertemu dengan Muhammad, bertemu Iya, bertemu. atau pakai perkataan? Bertemu bang, kan. Wow, baik. Berarti terima kasih Abangku. Berarti isi Al-Qur'anmu selama ini pendusta yang mana mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Berarti Allahmu berbohong. Gini bang, sih dulu dengarkan dulu saya bang. Jadi, aduh ini jangan menggitu, jangan bang. Hati-hati lo Bang narasi kamu lo Bang. Karena Oke, nanti kamu siap. akan tabrakan dengan Laisa Kamili Sayun loh. Bang Raja ini, wah keren ini, hebat orang Lo ini. iya dong Bang, namanya Ustadz. Gimana sih? Ustadz Raja Debat, waduh keren. Keren Bang. Ayo, makanya hati-hati ya Bang, karena begini ya Bangku ya. Bahkan saya juga akan bisa buktikan dari hadis bahwa ketika ada orang mengaku-ngaku bahwa Muhammad pernah bertemu dengan Allah, sesungguhnya mereka adalah pembohong. Saya bisa buktikan itu. Gini bang, kalau secara versi Al-Quran itu Rasulullah memang bertemu dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Hah? Ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah itu beraudensi bang. Rasulullah dengan Allah itu beraudensi. Bang, coba Bang ya, coba. Abang itu konsisten dulu. Tadi narasi awalmu mengatakan, Ini kita makanya jangan melebar dulu bang. iya kita nggak akan melebar. Cuma ini loh, kamu harus konsisten. Tadi kamu mengatakan, ya kalau memang dari Al-Quran Abangku itu semua perantara. Tiba-tiba sekarang kau bilang lagi bahwa Muhammad ketemu sama Allah. Ini apa-apaan narasi kamu ini bro. Jangan biasakan takia di ruang publik kawan. Mungkin kalau kamu adakan itu di pesantren, saya pastikan mereka akan memuja-muji kamu. Tetapi kalau di ruang publik, perkataan dari lisanmu itu akan saya cermati sebaik mungkin. Oke. Makanya ketika kamu tadi mengatakan kalau dari Al-Quran Abangku tidak ada, sebab semua perantara Jibril. Tiba-tiba nggak sampai 5 detik kau balik lagi, kau katakan Muhammad ketemu Allah.
Jangan berdusta abangku. Bang, saya coba diberikan waktu untuk bicara dulu. Oke, yang dimaksud bertemu di sini, Bang, artinya hadis qudsi itu langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Itu namanya wahyu kedua setelah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu diturunkan itu melalui malaikat Jibril, makanya disebut kitab suci Al-Qur'an. Wahyu yang turun tanpa melalui malaikat Jibril itu tidak bisa disebut Al-Qur'an. Paten itu sudah. Coba kau tunjuk datanya sekarang, ku besarkan kamu. Mana ayat qudsi yang kau maksud itu? Ayo. Laulaka ya Muhammad. Enggak, tunjukkan Bang. Jangan kala. Nah, tunjukkan. Itu apa kala bahasa. Coba tunjukkan. Bahasa Arab lah dikit-dikit. Oh, enggak penting sama saya, Bang. Sekarang semua Bang udah difasilitasi kok. Enggak perlu saya itu Bang dijajah lidah saya. Sekarang sudah zaman teknologi kok. Enggak perlu saya gitu, enggak penting. Gimana caranya, saya punya satu HP Oke. nih, Bang. Astaga. Enggak, tapi kamu udah bisa open cam itu. Ayo, tunjukkan datanya. Aku udah undang itu, buka kameranya. Oh, kameranya dinyalakan ya? Iya. Ini lagi sedang enggak pakai baju ini, Bang. Waduh, ini Ya kamera belakang aja, Bang. Enggak perlu badan abang dilihatkan. Muka abang juga enggak perlu kok. Wah, kamera belakang yang mana ini? rokoknya awas Bang, rokok supaya nggak kena ban kita. Asap rokoknya. Oh, asap rokok, oke. Ya, Bang, awaskan dulu. kamera belakang enggak ada ini, gimana caranya ini? Enggak bisa saya ini. Ada itu Bang. Enggak bisa Bang kalau ini. Mod ini toh. HP saya enggak canggih nih, Bang. HP saya enggak canggih nih. Nah, iya, tapi itu ada kamera belakangnya, Bang. Saya tulis saja ya, saya hafal hadis ini. Enggak, gini biar ku ajarin buka kamera belakangnya nih. Gimana? Ayo, mana? Sini dulu Bang. Coba gini aja Bang, biar nggak sulit. Jadi tulis saja di itu di Google Chrome atau di apa, Google banyak kok hadis-hadis qudsi itu. Hadis qudsimu itu apa itu? Kitab kah? Kalau kitab dia apa bunyi ayatnya? Ayo dong. Gini, Jangan cuma bilang ayat qudsi, Bang. Oke, saya jelaskan. Hadis itu, kata-kata hadis itu adalah sebuah perkataan, firman. Qudsi itu suci, arti qudsi itu makanya disebut hadis qudsi, firman yang suci dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, berarti Al-Quran nggak suci. Berarti hadis qudsi ini lebih suci daripada Al-Quran? Oh, enggak bisa dibandingkan Bang. Gini Bang. Ayo. Dua hal yang berbeda Bang. Kalau Al-Quran wahyu melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau hadis qudsi ini adalah hadis qudsimu ini siapa yang mencatatkan itu? Lah kan Rasulullah pada saat itu kan punya sahabat Bang. Iya, para sahabat mencatatkan itu. Itu hadis qudsi itu yang mencatatkan para sahabat ketika dia sudah meninggal atau sebelum meninggal? Oh ya sebelum Bang. Sebelum dia meninggal. Kalau setelah meninggal kan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Baik, itu, mana lebih dulu hadis qudsimu ketimbang Al-Quran dicatatkan? Dari awal tadi sudah saya katakan Bang, wahyu pertama yang turun kepada kitab sejenis kitab itu adalah Al-Quran. Hadis qudsi ini kedua. Sedangkan Al-Quranmu saja abangku dicatatkan itu sesudah Muhammad mati, dicatatkan oleh Utsman. Kau jangan takia di sini abangku. Lalu kalau Al-Quranmu lebih dulu dicatatkan oleh Utsman, itu pun ketika Muhammad sudah mati. Lalu kau bilang ayat qudsi tadi baru dicatatkan, kau bilang di zaman Muhammad masih hidup. Kau ini jangan ngarang Bang. Yang Bo paling pintar lah kalau kau itu ngeles, yang Bo ada sedikit pintarnya gitu loh. Bang Raja ini sudah mulai sudah mulai ekstrim ini nih. Loh, bukan Bang.
Lah, kamu tadi logikanya mengatakan, begini. sebentar, kamu tadi mengatakan lebih dulu dicatatkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran dicatatkan oleh Utsman bersama dengan Zaid ketika Muhammad sudah meninggal. Oke? Ikan Artinya, apalagi ketika ayat-ayat Qudsi itu dicatatkan, berarti Muhammad pun sudah meninggal. Kamu jangan berdongeng di sini, Bang. Bang, pada saat itu kan Al-Quran itu kan berbentuk ada kertas sepotong-potong kan itu kan. Sebelumnya itu kan ada asarnya, ada bekas kan begitu itu. Sekarang abangku, ya Salam, tunjukkan saja sama saya ayat Qutsimu itu. Ayat Qutsimu ini di mana? Apakah dia di luar dari hadis atau di dalam Al-Quran? Tidak di dalam Al-Quran, Bang, sudah saya katakan. Tidak di dalam Al-Quran. Apakah dia di dalam hadis? Di dalam hadis memang, hadis Qudsi itu, Bang. Makanya mau nipu dia, mau nipu nggak bisa, Bangku. tidak mau nipu, Bang. Coba begini, Abang Bang. tuh jangan Makanya saya nipu. tidak akan- kalau yang ada di Al-Quran itu disebut itu dari awal 30 juz itu disebut Al-Quran, tidak hadisnya. Nah, terus Qutsimu ini dari mana? Kalau yang ini disebut hadis, ya hadis, tapi hadis Qudsi. Iya, hadis Qudsi itu, Bang. Kamu jangan nipu ya. Hadis paling terbesar kamu itu, Qutsimu itu nggak masuk loh. Kok nggak masuk sih, Bang? Ini tadi suruh carikan referensi yang menunjukkan Allah langsung kepada Iya, Allah. tunjukkan Sekarang sama sudah saya, abangku, dengar ya. Tunjukkan sama saya satu dulu data dari hadis Qutsimu itu. Satu aja saya minta, mana? Ini saya ndak bisa on cam ini, Bang, ndak tahu caranya HP Sebutkan saya jadi. dia, apakah dia punya nomor? Nomor apa? Loh, kan hadis kan punya nomor. Oke, gini, tulis saja, coba tulis di Google itu. Tanya ke Pak Google, banyak kok hadis Qudsi itu di Google itu. Iya, sebutkan nomor berapa biar kita buka. Kalau yang hadis Qudsi ini tidak ada nomor berapa ya, lupa. Lah, katanya hadis. Makanya saya bilang, Bang, kau jangan nipu-nipu. Kan nipu, Bang. Coba tulis saja, Bang. Abang itu tulis. Enggak ada saya temukan. Kau sebutkan saja. Abang sebutkan saja, Bang. Abang sebutkan hadis Qudsi nomor berapa. Ayo. Lupa nomornya, Bang. Saya itu lupa nomornya. Nggak hafal, nggak sempat ngafalin nomor urutnya ke berapa begitu. Siapa yang bilang nggak? Saya nggak ada hadis Qudsi. Udah kita cari nih ya. Ini Coba bukunya nih ya. cari hadis Qudsi. Laulaka ya Nih nih ya. Nggak ada, Bang. Jangan nipu kita, Bang. Bukan Ini hadis nipu. Qudsi. Nggak ada nomornya. Barangkali jenengan yang cari tidak tahu ini. Mbak mau nulis Gimana bahasa nih? Arab tidak tahu begitu itu. Google nih ya. Ada Google nih ya. Gimana nih? Beo, abang jangan bohong-bohong, Bang. Kok diturunkan, Bang? Enggak ya? Coba. Ini gini nih. Mbaknya ini mungkin coba tulis bahasa Arab. Bisa enggak sih? Dalam tulisan bahasa Arab. Gini, Bang, ya, supaya kita nggak kemana-mana ya. Kamu lebih bagus jujur, Bang. Setiap hadis itu, Bang, memiliki periwayatan. Ya. Iya. Artinya, Bang, nggak bisa itu dibuktikan. Nah, yang meriwayatkan itu Abu Hurairah. Kemudian di situ itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala. Oh, jadi sekarang abang ingin mengatakan bahwa ini hanyalah langsung perkataan Muhammad mengaku dia ketemu wahyu atau langsung menerima wahyu gitu. Ini langsung dari Muhammad tanpa ada kesaksian gitu. Dari Tanpa ada saksi. Dari Allah kepada Nabi Muhammad. Iya, saya juga bisa, Bang, dapat wahyu dari Allah. Saya bilang, Bang, tanpa ada saksi. Kau percaya nggak kira-kira? Hah? Iya, gini, Bang. Jawab dulu. Kalau Bang saya Rajab, sekarang pada malam ini saya mengaku-ngaku ya bahwa saya dapat wahyu dari Allah langsung. Kau percaya apa enggak nih kira-kira? lawong ada yang saksinya saja diingkari kok sama Loh, sampean. Al-Qur'an saya kan ada tanya saksi saksinya malaikat Jibril. siapa? Al-Qur'an kan ada saksinya malaikat Jibril itu diingkari. Apalagi ini ada yang langsung ini. juga mau ditanyakan begitu, ada saksi enggak. Lah ini gimana cara debat itu, kita ilmiah dong. Jangan Apanya ilmiah dari tadi kau nggak bisa tunjukkan data? Saya pengen lihat dulu satu ayat saja.
Satu rujukan saja ayat kutsimu itu. Gini, Tunjukkan Bang Raja, satu saja. Bang Raja tanpa ada saksi begini, mas saya juga bisa dong nerima wahyu. Loh iya. Ini yang ada Al-Quran, ada saksinya saja diingkari. Lah sekarang. Oke, jadi begini saja abangku ya. Begini abangku. Jadi begini saja. Karena kau modal ngeyel, bukakan dulu surat Al-Jasiyah ayat 6 itu, Syagian. Jadi supaya kita tampil yang langsung lah. Ya, bahwa tidak pernah, dengarkan, bahwa tidak pernah, dengarkan abangku, bahwa tidak pernah ada rujukan di luar daripada Al-Quran. Ini Allahmu sendiri yang ngomong. Ya, jadi sungguh penipulah kalian ingin membuat satu pembenaran di luar daripada Al-Quran. Al-Quran mutlak kebenarannya, hadis qudsi yang sahih mutlak kebenarannya. Anda bisa. Baik, kita buktikan. Bukakan dulu Syagian, mana Syagian tadi? Syarat ya. Ini. Surah Al-Jasiyah ayat 6. Coba tunjukkan lafadznya, saya yang ngertikan, khawatir pengertiannya direvisi itu. Saya yang ngertikan ayatnya, tunjukkan ayatnya saja sih. Ayat kutsi, ayat kutsi. Macam cara kalian buat pembenaran. Katanya kitab suci kami cuma satu, Al-Quran. Loh, iya bang, kita bang. Sudahlah bangku, udah nggak laku lagi takia kalian tuh bang, nggak laku bang. Kita mempercayai yang diimani oleh umat Islam itu 4 kitab itu, Al-Quran. Lalu kenapa kau rujukanmu surah Qudsi? Tadi kan abang minta redaksi sih, yang langsung wahyu. Redaksi dari Qudzimu pun tidak ada bisa menjadi patokan sebagai bukti. Karena apa? Ternyata nggak ada, cuma Muhammad yang ngomong sendiri. Maka saya katakan tadi, kira-kira kalau saya ngaku-ngaku dapat wahyu nih, ngomong langsung dari Allah, kau percaya apa enggak nih? Dari pengertiannya saja. Enggak, jawab dulu bang. Kalau saya, ya, saya nanti bisa sampaikan sama teman-teman nanti, ya kan, supaya diceritakan. Oh, itu Raja Debat dapat wahyu dari si A diceritakan ke si B, dari si B diceritakan ke si C. Kau percaya apa enggak? Hah? Beda bang konteksnya bang. Konteks ke Tuhan. Perhatikan abangku ya. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 6 ini dikatakan, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah Allah dan keterangan-keterangannya. Apa ini? Konotasinya kemana ini kok? Coba buka yang dari apa Al-Kalam itu bro. Itu nggak bagus kalimatnya. Enggak, itu kan di sisi lain enggak bagus kalimatnya. Ya abang sendiri kan nggak paham. Perhatikan ini. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan. Ayat-ayat Allah yang dibacakan apa menurutmu? Ya yang disebut dengan ayat ya firman Allah, kitab suci Al-Quran. Enggak, jangan bohong. Ayat-ayat Allah menurutmu apa? Firman Allah. Iya, ayat-ayat Allahmu itu di mana? Ada di Al-Quran. Oke, perhatikan. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Tidak ada rujukan lain bang selain pada Allah dan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah apa? Al-Quran. Bahkan hadismu pun di sini ditolak loh. Aduh, mana bang? Hadismu di sini ditolak abangku. Hadis makanya di sini kalau kau memahami surah Al-Jasiyah ayat 6 ini adalah curhatan Allahmu loh. Sampai dia curhat. Dengan apa lagi mereka ini beriman ya kalau tidak kepada Allah dan ayat-ayat Allah. Kira-kira begitulah curhatannya. Oke. Tetapi kalian merujuk kemana di luar daripada Al-Quran? Ke tafsir, ke hadis. Padahal di sini jelas. Dengan apalagi kau beriman kecuali hanya Allah dan ayat Allah. Itu pun Anda saya hormati loh. Berikan saya satu dalil saja dari ayat hadis Qudsim itu. Nggak bisa kau tunjuk bang. Saya mau lihat apa isinya, apa bunyinya. Coba. Fabi ayyi hadisim ba'dallah itu konteksnya adalah setelah Allah itu menurunkan kalam-kalamnya. Kan begitu itu. Wa ayatihi dan ayat-ayatnya. Udah gini aja bang, saya tidak mau berbahasa basi di sini. Tunjukkan saja mana ayat Qudsimu. Saya nggak terbiasa meladeni orang penuh takiyah bang. Ini bukan pesantren. Loh, langsung aja mana? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Aduh, jangan mendongeng di sini. Tunjukkan datanya.
Kalaupun kau tidak bisa buka datanya, sebutkan biar dibuka nomor berapa. Nomornya saya lupa ini Bang, gimana ini saya juga ndak bisa online, percuma juga ini. Siagian bukakan dulu hadis, bukakan dulu siagian hadis tentang barang siapa yang mengatakan Muhammad pernah terbang itu ke apa itu dari Masjidil Haram ke Aqsa. Pokoknya ketika ada orang berbicara tentang Muhammad bertemu dengan Allah, sesungguhnya mereka itu berbohong. Coba tunjukkan ayatnya itu. Penipu mereka ini semua. Oh, ayatnya Bang. Ayatnya yang Rasulullah yang dipertemukan dengan Allah itu bohong Bang, kau jangan tipu-tipu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal. Tunjukkan ayatnya Bang. Enggak usah, enggak semua orang suka dengan apa itu. Surat Al-Isra ada Tristan di bawah. Surat Al-Isra. Coba buka Bang, surat Al-Isra ayat Quran, firman Allah itu. Di Al-Isra itu Allah Ta'ala berfirman. Sebentar dulu, ini kan sudah kita dapat poinnya, tidak ada dari ayat Al-Quranmu membenarkan bahwa Allahmu berkata langsung kepada Muhammad. Semua isi Quranmu itu sudah kau katakan melalui perantara Jibril. Lalu kau lari kepada hadis. Sekarang mari kita mainkan hadis. Kau jangan kemana-mana dulu. Oke. Dari awal sudah saya katakan bahwa wahyu ada dua, kan paham Bang kan? Oh nggak ada Bang rujukan dari Al-Quran. Jangan kau tambah-tambah. Kalau nggak kasih tunjuk saya. Mana rujukannya kalau ada? Kalau di hadis kutsinya, kalau yang mana rujukannya abangku? Kalau kau sudah mengaku mengatakan wahyu, karena orang awam pun tahu di kalangan Islam bahwa hadis itu perkataan Muhammad, bukan wahyu. Kau jangan nipu di sini ya Bang ya. Ada ya? dua jenis hadis, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bahwa hadis adalah perkataan Muhammad. Bang, ya, bahkan hadis ini masuk karena sunnah, yaitu tata cara perilaku yang dilakukan Muhammad. Jadi bukan konteks tentang wahyu di situ. Kau jangan nipu Bang. Ini Bang, hadis ada dua Bang. Ada hadis yang langsung dari Rasulullah kepada sahabat tabi'in. Semuanya. Mendongeng saja kamu. Kutsi, Masya Allah ya Rasulullah. Mendongeng saja kamu dari tadi. Hadis kutsi Bang, hadis kutsi ini langsung dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tunjukkan sama saya Bang, kan saya bilang dari tadi. Kalau nggak bisa kau tunjukkan, atau begini abangku ya, supaya karena yang minta naik udah banyak, abang turun dulu, nanti abang naik tinggal sebutkan, kita bantu buka, oke? Tuh kan Bang, sudah gitu lagi kan? Loh iya Bang, kita nggak terbiasa Bang dengan modal-modal congor Bang. Iya Bang ya? Congor, abangnya ini yang modal congor ini ndak. Ya, turun dulu Bang ya. Kau jangan nipu-nipu lah. Bahkan kau sekarang mengaku bahwa ada dua wahyu. Wow, luar biasa. Sampai kau buat tandingan daripada wahyu Allahmu Al-Quran itu. Kau bilang ada dua wahyu. Wow, hebat sekali dirimu ya. Udah biasa takia kamu itu. Keren sekali kamu. Beda di DM orang itu sama aku. Bang, berhentilah kalian menghujat Allah kan. Udah takut orang itu. Padahal tahu nggak teman-teman ya, kalau mereka sadar, mereka lah sebenarnya yang menghujat Qur'annya, menghujat sesembahannya. Karena yang tidak ada diada-adakan mereka, gitu loh. Justru kita inilah yang membela, kan udah kebalik-balik ini. Ya, Muhammad. Halo. Ya, selamat malam. Malam. Islam Kristen Bang. Saya Islam. Silakan Bang Raja. Oke, jangan bikin malu namamu Bang ya. Oke, siap. Tidak ada dibikin malu, semuanya tidak ada yang kita ingin diperdebatkan, hanya ingin bertanya. Apa yang tidak ada ingin diperdebatkan, hanya ingin bertanya. Iya. Terus gua nanya ini, apa? Maunya berdebar. Abang kenapa dengan perdebatan? Abang gak setuju berdebat? Hah? Mau bertanya. Sebentar, Nggak. abang gak setuju dengan perdebatan? Tidak setuju. Karena Baik, semua saya kasih tunjuk Bang ya. Ablamu menyuruh kau berdebat ya. Sebentar. Inilah Ya. raja debat Bang. Saya bantu kamu Bang ya. Bentar. Islam. Kok jadi aku lah yang ngajari kalian? Bentar ya. Saya kasih tunjuk.
Bang Syagir Enggak ada. ganti akun. Bang Samaria. Enggak bisa manusia yang Naikin lagi satu akun lagi ya. Makanya kenapa? Nggak kena ban pun. Mana? Biar follow dulu akunku. Ini naikkan. Mana? Ya di follow itu Bang Samaria teman-teman. Bang Syagian. Ayo Syagian, bukakan dulu datanya biar Bapak ini baca dulu. Rancis itu aja. Aku berjalan. Ya, surah An-Nahl 125. Jadi Bapak itu belajar Quran, Pak ya. Jadi Bapak jangan alergi dengan perdebatan karena nabimu sendiri karena Allahmu sendiri menyuruh kalian berdebat. Oke, Pak Muhammad? itu di ayat mana itu yang menurut Bapak itu berdebat? Nanti saya buka Al-Qur'anmu Berapa nih, dari? Pak. 125. An-Nahl 125. Jadi jangan kau bilang jangan berdebat, jangan berdebat lah. Kalau kau nggak suka berdebat jangan jadi Islam. Nih ya. Ya, ngapain berdebat? Kalau semua agama itu tidak ada yang disalahkan. Itu nanti kau tanya sama Allahmu. Nih ya. Agama itu Nggak adalah usah kau bicara agama kalau kau sendiri nggak percaya perkataan Allahmu. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Silakan tidak ada dibaca. yang Silakan dibaca Pak Muhammad. Dari tadi pun udah saya bilang jangan bikin malu namamu. Dari tadi pun udah saya bilang jangan bikin malu namamu itu. Ini nama nabimu kau pertaruhkan di situ. Ayo silakan baca. Iqra. 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 Nih, Bang Muhammad, ada. Iya. baca. Sampai cekek loh, belum sampai dicekek. Baca Pak. Kenapa disuruh debat di situ? Iqra dulu, nengok kan. Ayatnya tidak tahu, giliran dikasih tahu mendadak jadi ahli tafsir. Inilah Pak kadang mau bikin kesal aja loh. Bang Ale cekek dulu, dia cekek. Iya, mereka ini nggak tahu ayat, giliran dikasih tahu mendadak jadi ahli tafsir. Ayo baca Ngapain dulu. juga kita mau baca ayat itu, ada hadisnya di bawah itu. Hah? Ada hadisnya. Astaga, itu Iya. Al-Quran. Astaga, turunlah kau. Bikin malu Islam aja kau. Itu Al-Quran bukan hadis. Botol. Iya, itu Al-Quran, goblok. Astaga, tengok udah dia yang salah bukannya minta maaf. Inilah kalian itu. SDM rendah begitu. Kalau kamu itu pintar pasti ngomong gini, ih makasih ya Bang Raja Debat, kamu sudah ingatkan saya. Oh ternyata itu Al-Quran. Itu kalau orang berakhlakul karimah. Sedangkan kau tidak menggunakan akhlakul karimah. Tetapi kau menggunakan cangkul yang tidak berkarisma. Otakmu itu macam cangkul, bukan akhlakul jadinya. Ayo baca dulu, Iqra. Gini Bang, setahu saya Islam itu tidak boleh diperdebatkan. Itu hanya syariatnya. Itu kata perasaanmu Bang. Kita nggak butuh perasaanmu. Kita butuh dalil. Baca dulu, Ya. Iqra. Atau begini ya Bang, atau begini. Saya tahu ya kau nggak bisa baca Al-Quran. Saya menyuruh kau bukan baca tulisan Arabnya Bang. Jadi jangan takut. Baca terjemahannya saja Bang. Kau kan umat terjemahan. Silakan baca Bang. Tulisan Arabnya juga. Itu syariatnya itu Bang. Ya, Astaga, baca dulu abangku. Tadi kau bilang kan nggak ada disuruh berdebat, jangan berdebat. Itu perasaanmu, lain Ya, kata Allahmu. Iqra. Seluruh manusia kepada Iqra jalan. dulu lah, kok malah ceramah ini anak. Iqra. Woi. Ya ampun. Woi. Pegang tangan kau nih Lali. Aduh bahaya nih, nggak Iqra dia. Makanya dari tadi udah aku bilang, kau jaga nama baik nama mana dia? Lari dia. Makanya jangan coba-coba bertakia di sini.
Ini raja debat, bro. Senggol dong. Ya, ayo naik lagi yuk. Mas Al. Halo. Halo, Ya, Islam Kristen Mas Al. Islam. Ya, silakan Bang Raja. Ya, bagaimana Bangku? Sudahkah kamu mengetahui atau adakah Allah berkata kepada Muhammad, akulah Tuhan, sembahlah saya? Akulah Tuhan, sembahlah saya. Apakah ada? Kalau Yesus ada nggak? Tengok. Inilah kualitasnya, teman. Dijawab. Ditanya tentang Al-Quran, ditanya tentang Allahnya, lari ke Yesus. Makanya saya bilang kalian tuh nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa hidup kalau nggak lari ke Yesus itu. Kalau sudah tahunya kalian ini semua kuasa, kenapa kalian nggak sembah Dia? Coba kau minta tolong sama Yesus jadinya kan? Ayo. Ada nggak Yesus? Ada apa tidak? Allahmu berkata kepada Muhammad bahwa Dia Tuhan, Dia pencipta. Ada apa tidak? Yesus ada nggak ngomong kalau Dia pencipta? Oh ada. Yohanes 1 ayat 2 ayat 3. Oke. Nah sekarang ada tidak Allahmu berkata, udah turunkan. Kita nggak butuh melempar mutiara ke babi. Ya, longsor ya. Nah, udahlah. Cuma itu nggak bisa jawab ya. Basi. Ya, Bang Iwan. Halo. Ya, Islam Kristen Bang. halo, Ya, halo. Islam. Ya, silakan Bang Raja. Abang mau Islam. nyanyi dulu? Mau nyanyi dulu atau kayak mana? Enggak bisa nyanyi. Oke, mantap. Oke, abangku, adakah Allah berkata kepada Muhammad, akulah Tuhan atau akulah pencipta alam semesta ini? Ada, Ada langsung. tapi gini dong. Iyalah. Langsung, Bang. Oh iya. Oke. Nah, itu kan ada dalam surat At-Toha kan? Surah At-Toha itu dari mana itu? At-Toha itu ada di mana, Bang? Ya di Al-Qur'an lah. Oke, itu melalui perantara kepada Jibril atau tidak? Yang namanya firman itu kan memang melalui pelantara Jibril kan? Ah, yang saya tanya tadi apa? Apa pertanyaannya? Astagfirullah, tengoklah teman-teman. Ya, tadi kan- Dijawab-jawabnya ternyata pertanyaannya dia punya nggak tahu. Dibilang nanti SDM rendah nggak enak, sebangsa setanah air. Coba Oke. dijawab-jawabnya, Oke, kan tapi dia nggak tahu pertanyaan. Cobalah. Abang bertanya di mana Allah mengaku Tuhan Muhammad gitu. Astaga. Lalu Coba aku tanya. dijelaskan dong, saya kan enggak. Makanya gini loh Bang ya, saya ajarin kau Bang ya. Kalau ada abang orang bertanya, pertanyaan itu kurang jelas, tanya lagi. Ini kau sudah jawab-jawab. Ternyata kau nggak tahu Kan saya tanya pertanyaannya. lagi. Pertanyaannya apa? Kan tadi saya kan ulangin sekali lagi Bang ya. Oke. Karena kau saudaraku Ya. sebangsa, aku ulangin lagi lah. Kalau kau tadi, orang Jepang tadi kau tendang kau. Oke, dengarkan baik-baik ya. Bang, orang mana sih? Orang Sumatera ya? Orang Padang? Saya kalau aslinya orang Batak, tapi domisilinya sekarang lagi di Kalimantan Timur. Kenapa Oke. Bang Iwan tantangan Bang Ali? Sekarang fokus ya. Gitu. Sekarang Coba fokus minta Bang. Oke. Yang saya tanya, adakah Allah berkata kepada Muhammad langsung tanpa perantara ini? Ada enggak dia berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, akulah Tuhan. Yang itu Gitu loh. maksudnya gitu. Iya. Yang kalau begitu ya nggak ada sih. Ah itu ya sudah. Selama Kalau ini memang selama ada. ini ya selama ini yang kita imani kan Al-Quran itu kan melalui perantara Jibril gitu loh. Ya udahlah berarti Jadi nggak ada sekarang kan? Kalau abangnya minta secara langsung kan Memang nggak ada pelantaranya kan? Jibril gitu loh. Iya, Ya, itu nggak makanya ada. tadi saya nggak ada. Oke. Lalu Nah, kenapa? terus dari jawaban Kenapa? Oke, terus dari jawaban ini abangnya. Nah, oke terus. Enggak. Lalu kenapa abang berani beriman kalau ternyata Allahmu sendiri nggak pernah mengaku kepada Muhammad?
Sementara Muhammad itu adalah junjungan kalian loh, yang sangat kalian muliakan, bahkan disebut dia kekasih Allah. Apalah dasar iman percaya sedangkan Allah sendiri nggak pernah berkata kepada Muhammad? Lah kan dia berkata kepada Muhammad melalui malaikat Jibril, menyampaikan kepada Muhammad. Yang saya tanyakan Bang langsung, kalau hanya melalui kan saya juga bisa bilang nanti. Dengar Bang, saya juga bisa bilang, Bang, ini loh Jibril langsung berkata kepada saya loh tadi melalui Jibril, kan nggak enak toh. Artinya gini loh, begitu konsep. Harus ada abangku penguatnya itu dari Allah. Ini bahkan saya belum temukan ya. Saya belum temukan Allah sendiri pun memperkenalkan Jibril itu kepada Muhammad. Contoh dia bilang, wahai Muhammad, Jibril itu adalah malaikat utusan saya. Nggak ada Bang. Ya, karena gitu begini loh. Bang ya, karena kan memang konsep keimanan kita sebagai Muslim itu ya seperti itu diajarkan. Oke, berarti iman buta lah Bang. Karena ya, oke lah. Firman Allah, firman enggak begitu. Oh itu apa sih kalau Anda yang mengklaim seperti itu? Sama lah kita Bang. Kalau Anda mengklaim buta ya kita juga mengklaim imannya Bang buta gitu loh. Enggak loh Bang, kalau gini loh Bang, kalau iman saya ini Bang, perhatikan ya. Kalau iman saya sebentar ya. Kalau iman kekristenan abangku, yang lucunya itu pun didukung oleh Allahmu. Itu masalahnya. Di mana pendukungan Allahmu kepada iman orang Kristen? Baca Al-Maidah 46-47. Bahkan di sana dikatakan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Al-Qur'an, kepada Taurat dan Injil. Lalu di ayat 47 dikatakan bahwa orang yang tidak memutuskan suatu perkara hukum tentang Injil, mereka golongan fasik. Jadi saya nggak capek berdebat soal itu, gitu loh. Nah, sekarang kalau saya boleh coba sekarang abangku pelan-pelan coba, aduh kena peringatan aku nih. Turunkan dulu aku Alberto. Oke, naik lagi Bang Raja. Bentar Bang ya. Mulai lagi. Kenapa lah mereka tukang reaper ini? Lanjut Bang. Oke. Jadi yang saya tanya tadi abangku, apalah yang membuat kau percaya sedangkan orang yang kamu anggap sangat mulia itu sendiri tidak pernah bersinggungan langsung kepada Allahmu, gitu loh. Itu pertanyaannya. Iya. Ya kan tadi kan udah saya jawab Bang. Jadi kan konsep keimanan kita sebagai Muslim itu seperti itu. Berarti abang ngotot lah bahwa abang itu beriman buta, itulah jawaban pastinya ya. Oke lah. Baik. Nah sekarang makanya saya nanya balik dong, boleh dong Mas? Pertanyaan sebelah aja. Gimana dong? Jangan dong itu. Sportif dong. Gini abangku, kalau kamu bertanya sama saya kan sudah saya bilang tadi, yang kamu sembah pun ikut-ikutan loh membenarkan daripada iman saya ini, gitu loh. Iya, enggak apa-apa sih. Atau begini abang, coba sebentar abang. Masalah. Coba saya tarik dulu abang. Abang saya mau tanya dulu ya. Ini sederhana saja. Abang percaya tidak kalau iblis itu kerjanya menyesatkan? Ya percaya. Baik, berarti segala sesuatu perbuatan jahat itu menyesatkan itu iblis toh? Ya, iblis. Baik. Kira-kira nanti Anda masih konsisten nggak dengan jawaban Anda ini? Kalau ternyata Allah itu menyesatkan, Bang. Ini kita aja yang ditanya ini. Kita mau bertanya. Enggak. Nanti siap ini Abang bertanya. Sebentar, Bang. Nanti Abang bertanya. Kira-kira Abang masih berani nggak Abang konsisten bahwa kamu tadi mengatakan bahwa hanya iblislah yang menyesatkan. Nah, kira-kira kalau saya tunjukkan nanti Allah mau menyesatkan, kamu masih berani nggak konsisten? Bacakan ayat. Konsisten. Oke ya, berarti kalau ada Allah menyesatkan berarti abang akan mengatakan Allah itu bagian dari iblis ya. Oke, baik. Enggak begitu dong. Katanya konsisten. Yang mana sih abang ini? Silakan. Ya kan tadi memframing. Kalau saya setuju menyesatkan bilang Allah itu iblis, enggak begitulah. Loh. Kalau itu faktanya mau kita apain ayat Quran ini? Coba silakan dibaca. Enggak begitu. Ya silakan dibaca, Bang. Nah, makanya ini saya mau nanya kenapa nggak dikasih waktu. Bacalah. Tadi kan abang setuju toh kalau yang menyesatkan itu iblis. Nah ternyata di sini Allah juga menyesatkan. Kamu masih berani nggak mengatakan bahwa ternyata Allah ini bagian dari iblis?
Macet. Enggak begitu. Enggak macet, Enggak macet, tapi enggak mau baca, enggak macet. Ya, ayo dong baca ya makanya. Oke, poin saja lah, ya kan. Di situ ayatnya mengatakan Allah menunjuki sebagian, Allah menyesatkan sebagian, gitu kan? Poin lah. Oke. Nah, sekarang karena di sana ada kata menyesatkan oleh Allah, lalu Anda memframing seakan mengibliskan Allah. Enggak gitulah, bukan gitu konsepnya. Saya bukan framing loh Bang. Ini kan saya ikuti narasi Anda. Makanya tadi saya tanya. Tadi saya tanya Abang dalam keadaan sadar loh Bang. Ada itu kan nggak dihipnotis, Abang itu nggak dalam keadaan mabuk toh. Saya tanya tadi baik-baik. Apakah Abang setuju bahwa iblis itu kerja menyesatkan? Abang bilang iya. Berarti segala sesuatu yang menyesatkan itu adalah iblis. Abang bilang iya. Itu loh. Berarti terus Abang konsisten saja nih. Ternyata Allah ini bagian dari iblis. Setuju kan? Enggak, saya tetap bilang begitu. Makanya ini framing namanya. Gak konsisten dia. No, kan kau maksakan sendiri gimana? Makanya saya menjelaskan ini. Saya mau jelasin. Sebelum Abang menjelaskan ini ayat ini, saya mau tanya sebentar. Sebelum Abang jelaskan ayat ini, Al-Quran ini jelas apa tidak, Bang? Kita aja ditanya, kita nggak dikasih. Yang saya tanya Al-Quran ini jelas apa tidak, Bang? Itu aja. Yang saya tanya Al-Quran ini jelas apa tidak? Nah, kalau Anda anggap semua yang jelas, kenapa ditanyakan? Kenapa harus ada pertanyaan sama saya? Enggak, yang saya tanya Al-Quran ini jelas apa tidak? Tadi kan Anda bertanya. Kita menjawab, kenapa ngomong seperti itu? Loh, karena Anda bilang tadi iblis itu menyesatkan, segala sesuatu penyesatan adalah iblis. Iya, makanya kan ini kan saya mau terangkan kepada Abang. Ini kan nggak apa-apa, nggak apa-apa menjelaskan. Apakah Al-Quran ini kurang jelas? Makanya ini kan poinnya kan di sini Allah menyesatkan, di sini Allah memberikan petunjuk. Iya toh? Al-Quran ini nggak jelas ya? Iya, Al-Quran ini jelas apa tidak? Hah? Hilang suaranya. Halo? Halo Bang Iwan. Mana dia? Kena ajab dia. Bang Iwan. Aduh. Ya, gimana nih? Kita ganti? Gantilah. Kena ajab dia udah. Ya. Gimana? Al-Quran ini jelas apa tidak, Bang? Oh, jelas. Berarti nggak ada, jangan Abang mendadak sok-sok juru bicara di sini. Oke? Ya. Kan tadi Anda bertanya sama saya. Kan kita menjawab. Kenapa sih? Loh, kan Abang mau menjelaskan sementara Al-Quran sudah jelas. Kalau udah jelas ngapain Abang mendadak sosok ahli penjelas di sini gitu loh. Nah, terus ini kenapa ini ditampilkan buat apa? Supaya Abang mengaku apakah Abang konsisten dengan jawaban Anda pertama yang awal tadi mengatakan bahwa yang menyesatkan itu hanya iblis. Nah, sekarang atau begini Bang, saya permudah Bang pertanyaannya, saya permudah saja ya. Saya permudah. Allah di sini menyesatkan, betul? Betul? Iblis juga menyesatkan, betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa persamaan Allah dengan iblis? Nah itu yang mau saya katakan. Enggak, yang saya tanya, apa persamaan Allah dengan iblis? Persamaan Allah dengan iblis? Iya. Dalam hal menyesatkan. Ya, terserah kamu lah. Apa persamaan Allah dengan iblis? Ya jauh lah. Allah itu Tuhan, iblis itu kan iblis, makhluk. Sekali lagi ya, Allah menyesatkan, iblis menyesatkan. Pertanyaannya, apa persamaan Allah dengan iblis? Coba. Jadi Anda mau menjebak saya gitu, seakan-akan saya mengatakan bukan loh Bang, saya kan dengar Bang ya, saya tidak akan mengeluarkan satu pertanyaan tanpa narasi yang keluar dari lisanmu. Ketika lisanmu sudah sepakat bahwa Allah menyesatkan, iblis menyesatkan, maka saya tanya apa persamaan Allah dengan iblis? Coba. Oke, makanya kan saya bilang Allah menyesatkan, iblis menyesatkan, tapi kan ada komanya kalau Allahnya. Nah gitu loh. Iya, makanya yang saya tanya apa persamaannya? Apa persamaan Allah dengan iblis? Kenapa harus ditanya apa persamaan? Harus perbedaannya dong. Kenapa Allah menyesatkan? Kenapa iblis menyesatkan? Saya gini Bang, timbulnya suatu pertanyaan saya karena ada persamaan. Maka saya tanya, apa persamaan Allah dengan iblis? Oke, persamaannya dalam menyesatkan.
Ayo. Oke. Tetapi kan ada kondisinya. Reming. Akhirnya dia mengakui Allahnya itu Iya. sama dengan iblis, sama-sama penyesat. Iya, tapi kan kondisi yang berbeda. Bang, saran saya begini. Kondisinya berbeda dong. Bang, dengarkan dulu saran saya begini. Tolong abang pergi ke Komal si Juma agar abang disyahadatkan lagi supaya nanti ada lagi Enggak bahan. lah. Oh, Kenapa ada dari, lagi syahadat. kenapa dari tadi saya nggak di? Ya, abang udah kenapa murtad dari tadi ini, saya Bang. nggak dikasih pertanyaan? Abang udah murtad. Nggak dikasih nanya. Enggak lah. Enggak, soalnya abang udah murtad loh bang. Itu sama-sama penyesat. Enggak lah. Murtad itu dari hati bukan dari mulut. Perhatikan teman-teman Islam di bawah ya. Halo. Ini pengakuan Halo. si bang ini loh, bukan saya ya. Jadi Murtad. jangan nanti marah sama Raja Murtad Debat ya. itu murtad itu dari hati bukan dari mulut. Oke, dari hati dan Ayo. disampaikan oleh mulut. Betul tidak bang? Enggak lah. Loh, Iman saja enggak. kita katakan dari gini loh. Iman itu saja ya kita ucapkan dari mulut dibenarkan oleh hati. Nah itu dong. Oke, berarti dia sinkron Sekarang dong. lebih. Berarti sinkron dong. Ya enggak sinkron Ya dong. sudah. Tapi walaupun tadi saya bilang iblis, tapi hati saya enggak. Oke. Iya, berarti nggak sinkron kan? Berarti kamu munafik kan? Tadi kan dalam hal menyesatkan beda dengan iblis. Itu yang saya katakan. Tapi kan Anda mau menjebak saya dengan persamaannya apa? Saya nggak persamaannya apa. menjebak Saya loh bang. tahu framing Gini loh, kata-katanya. ngapain tahu saya framing cari kata-katanya perbedaannya? itu. Dengarkan abangku ya. Ngapain saya cari perbedaannya? Nah, itu. Kalau yang saya temukan persamaan. Itu loh. Ya, Berarti itu saya kan- akan jujur itu dalam mengeluarkan pertanyaan itu. Anda itu menjebak. Loh, kok- Anda itu menjebak kata-kata. Saya tahu. Kok merasa- saya tahu itu. kok merasa ku Saya jebak tahu sih? itu. Gimana? Saya tahu itu. Makanya saya jawab. Tapi kan hati saya sudah tahu. Makanya saya nanya. Tapi dengan kondisi yang berbeda. Jangan nanti abang gini loh bang. Jangan abang merasa di sini kujolimin loh bang. Padahal pertanyaan saya itu keluar Enggak. karena ada kesepakatan dari lisanmu, gitu loh. Iya. Kok merasa Tapi kan- dijebak? Tapi kan saya Gimana? tahu. Tapi kan itu kan ada kondisi yang berbeda, bukan sama. Oh, berarti Ayo. abang tadi jawabnya nggak ikhlas, nggak ridho. Enggak lah kalau dari hati. Ini kan mulut saya yang bilang begitu. Oke, Karena berarti mengikuti tadi pertanyaannya abang yang seperti itu. Oke, berarti mulut abang berbohong di sini. Berbohong di mana? Coba narasi kata-kata Anda tuh apa seperti gimana sih maksudnya? Kan abang bilang tadi bahwa hatimu tidak sesuai dengan ucapanmu, bahwa hatimu tidak mengakui tetapi kamu bohong mengakui. Berarti kamu di sini lisanmu berbohong toh? Nah iya dong kalau masalah bener. keimanan. Berarti benar dong tadi kan Islam itu boleh gini, berbohong. tadi kan Anda mau menjebak saya kalau saya tuh menyamakan Allah Ini dengan loh iblis, mereka kan? ini loh, dia yang kasih jawaban, lisan-lisan dia Iya. sendiri, suara-suara dia sendiri, yang disalahkan Enggak. Raja Debat. Enggak. Tadi kok sebegitu cepatnya Anda katakan saya murtad. Waduh, enggak begitu dong. Astaga, Bang, Enggak gitu kau lah. tanya nanti Bang, dengar Bang ya, kau tanya ulama atau Ustad, ada saya diskusi, lalu saya sudah samakan Allah dengan iblis, kira-kira saya udah murtad apa belum? Coba kau tanya. Enggak, karena saya tahu alur pertanyaan itu. Makanya saya bilang iya untuk menggiring Anda bertanya selanjutnya. Tapi kan enggak, Anda sampai di situ aja. Tapi gini loh Bang, Abang kenapa sih merasa tertekan? Padahal saya itu bertanya baik-baik. Enggak bertekan juga. Tapi tadi kan saya mau nanya sama Abang, tapi kan enggak dikasih kesempatan juga. Gimana tuh? Loh, gimana saya mau kasih kesempatan karena Abang itu kan sempurna katanya ajarannya. Ya makanya kita mau nanya juga tentang ketuanya Abang gitu. Kenapa kita nggak dikasih kesempatan? Kalau ketuhanan saya ada begini penasaran Abangku kok ya. sebenarnya. Kalau ketuhanan saya sebenarnya sudah terjawab ketika kalian mengatakan rukun iman itu kewajiban. Wajib beriman kepada kitab Injil. Nah, sedangkan di kitab Injil sudah jelas diakui, dinyatakan Yesus Tuhan. Di sini kan hanya tinggal kemunafikan yang kalian lakukan. Makanya, kalau memang Islam konsisten, gak usah deh ngaku-ngaku mengimani kitab Injil. Karena barang siapa mengimani kitab Injil, maka wajib mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena di dalam kitab Injil dinyatakan Yesus sebagai Tuhan. Injil Itu, Bang. Injil itu yang mana Bang? Loh, Injil itu yang mana? Coba menurut kamu Injil itu yang mana?
Coba. Bukannya Injil Menurut yang kamu? PL. Bukannya Injil yang PL. Kalau Iya. yang abang pegang kan PB ya. Nggak tahu aku. Menurutmu Injil apa? Nggak Injil. Nggak tahu kata. Coba, enggak, karena gini loh. Ketika saya lagi bicara tentang Injil, kamu bertanya. Berarti ada Injil lain, makanya saya tanya kamu. Yang kamu maksud Injil apa? Dan Injil itu apa artinya menurut kamu? Coba. Nggak gini sih. Sebenarnya kan saya mau nanya tentang ketuanannya abang. Tapi kan abang tuh nyuruh kita Injil gimana sih? Loh, iya, karena kan kalian rukun iman toh. Kamu tahu nggak rukun iman salah satunya apa? Enggak, maksud saya begini. Jangan-jangan kamu nggak tahu rukun iman itu. Alah, itu urusan saya dong. Waduh, gimana Coba, sih? abang tahu nggak rukun iman? Nggak tahu dia rukun iman, yang bahaya nih. Rukun iman apa? Rukun iman saya. Tahu saya 6. Oke, salah 6. satunya apa? Salah satunya apa? Apa? Hah? Salah satunya apa? Ini abang ini kok gimana sih kayak begini ya? Kita mau nanya nggak dikasih kesempatan. Dari tadi loh bang, ini bahkan kita sudah masuk ke ranah Injil loh, bukan lagi ke Kita ditanya suruh baca Injil gimana dong? Yang saya maksud itu saya nanya, ingin dijelasin sama abang sebagai orang kan yang saya sudah ahlinya, kasih gitu penjelasan abangku. Penjelasannya adalah kalau kalian konsisten dengan iman kalian yang mewajibkan mengimani kitab Taurat, Zabur dan Injil, maka wajib hukumnya kalian mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu loh. Bukan itu yang saya maksud. Makanya saya tanya dulu. Justru saya abangku mengerti. Saya lebih mengerti apa yang kau tanyakan, maka saya lebih mengerti jawaban apa yang akan saya berikan. Artinya saya memberikan jawaban yang full. Gitu loh. Gini bang, kalau tadi saya nanya balik gimana, boleh nggak? Tanyalah. Kasihan juga kalian ini. No kan? Nah, tuh kan Ya, dibilang coba perhatikan teman-teman. Dikatakan tanyalah, dia bilang no. Dari tadi dengar. Agak Dari tadi lain abang nanya sama saya menjawab. Gini dong. Dari tadi abang nanya sama saya kan saya jawab semua. Abang Sekarang kan kita bilang tanya tadi nggak sama saya, "Bang, bisa nggak saya menjawab?" Saya bilang, "Ya sudahlah, tanyalah." Kok kau bilang no? Gimana? Oke, Jadi gini loh, pendengaran kalian pun itu nggak baik-baik gitu loh. Gini makanya saya nanya. Tadi kan saya balik tanya tadi aja bang. Tadi kan abang nanya, adakah Allah mengatakan langsung, adakah Allah ngomong langsung kepada Muhammad bahwa dia adalah Allah kan? Tapi sudah saya jawab dengan tadi lah. Oke dah, udah selesai. Sekarang kalau saya nanya balik, boleh nggak bang? Ada nggak Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan? Oh, terus ada disembah? bang, ada. Jadi perhatikan sebelum saya kasih tunjuk ayatnya ya. Perhatikan. Kenapa saya jangan Yohanes tanya? 13 ya? Dengar dulu. Jangan Yohanes 13 ya? Kok malah ngatur Bukan jawaban itu maksud saya. Lu kok malah ngatur jawaban Iya orang? dong. Kalau yang Yohanes 13 kan bukan. Kok Bukan kamu itu jadi maksud ngatur saya. jawaban orang? Aneh ini. Aneh loh ini orang. Hah? Jawaban orang dilarangnya pakai dalil. Oke. Aneh loh. Oke, perhatikan bang ya. Saya abangku orang cerdas. Dan saya ini orangnya bijaksana. Tidak mungkin saya berani mempertanyakan tentang Allahmu. Ada nggak ngomong langsung sama Muhammad? Kalau saya sendiri tidak memiliki pondasi yang kuat, sebab saya yakin itu akan dipertanyakan balik. Dan perlu kamu ketahui, pertanyaan saya ini saya timbulkan, saya hadirkan kepada Islam karena kalian sudah lebih dulu bertanya itu kepada Kristen. Itu loh. Makanya ini kan sebenarnya narasi dari si Juma dulu. Makanya waktu Juma bertanya, tunjukkan sama saya langsung perkataan dari Yesus bahwa dia Tuhan. Saya buktikan. Lalu ketika saya sudah buktikan, lalu saya tanya balik sama dia. Sekarang Juma buktikan langsung dari mulut Allah berkata kepada Muhammad, dia adalah Tuhan. Dia bilang apa? Tidak ada. Kenapa abang cerita ini? Loh, supaya abang tahu gitu loh. Ya. Saya jawaban langsungnya dong ya? bang. Kenapa cerita? Oke. Ayo Nah dong. sekarang abangku, sebelum saya tunjukkan ayatnya, saya perlu juga pemahaman, kita ambil kesepakatan. Kalau menurut kamu abangku, Maha Kuasa itu merujuk kepada siapa? Kepada Nabi kah atau kepada Tuhan? Ya kalau yang Maha Kuasa kan kita sepakat pasti Allah. Oke, berarti merujuk kepada Sang Allah Pencipta. bagi saya. Berarti merujuk kepada Sang Pencipta kan? Oke, baik, kita kunci ya. Yang Maha Kuasa itu merujuk kepada Sang Pencipta. Oke. Coba Siagian bukakan Wahyu 1 ayat 8.
Syagian? Ya. Halo? Udah nggak ada dia. Halo? Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat 8. Perhatikan teman-teman ya, kita sudah sepakat bahwa yang maha kuasa itu merujuk kepada sang pencipta. Sementara Yesus menyatakan dia maha kuasa, berarti jelas. Oke? Silakan dibaca, Bang. Bacain dong. Loh, bacalah Bang, masa membaca juga harus disubsidi? Ayo dong dibaca. Sekarang gini, oke. Sekarang abang mau jawab dengan framing yang lain berarti ya. Tadi kan pertanyaan saya begini. Dibaca dong, abang Bang. bertanya kan. Jangan, tadi saya sudah kunci iya, loh, Bang. Udah boleh, Bang. ngerti. Kalau abang mau bersilat lidah sama saya, Bang, lidah saya ini udah sabu hitam, Bang. Gitu. Iya, saya ngerti. Ya? Saya ngerti dari sekarang ayat tolong ini. kau baca ayat ini. Saya mau ambil. Sekarang enggak. Saya Iya. butuh pembuktian karena saya tunjukkan data. Sekarang tolong kamu baca Iya, sebagai bukti kalau kau betul-betul bertanya kebenaran. Silakan dibaca. Ya, oke. Ini kan Anda kasih saya Silakan Abang baca. sebuah ayat yang lain dari pertanyaan Silakan Abang saya. baca. Loh, kan Abang bertanya tadi langsung dari perkataan Allah perkataan Yesus, dia itu Tuhan. Ini saya buktikan loh. Mana? Nah, sekarang Yang tolong mana? kau bacakan. Ayo Bang dibaca. Ya udah saya baca. Terus Enggak kedengaran Abang, enggak boleh begitu. Kalau begitu nanti Abang tendang loh. Berarti Udah saya Abang di baca, sini udah hanya saya sekedar baca. bertanya-tanya. Kita nggak dengar Bang. Karena ini kan kita udah kan saya lagi baca. diskusi loh Bang. Kita lagi diskusi. Kamu bukan lagi sendiri loh. Kalau kau sendiri baca dalam hati, sah-sah saja. Silakan gini, dibaca dulu. tapi gini loh Bang. Iya, entar dulu. Tapi ini yang Enggak, saya Abang mau pertanyakan baca tadi apa saya tidak, bertanya Bang? begini. Abang mau baca. Waduh, gimana dong pertanyaan saya nggak didengar ini gimana dong? Abang mau baca apa tidak Bang? Masih banyak loh Bang, Abang Iya, minta tapi kan naik loh Bang. Abang ini tadi kan berkata tidak- ada nggak langsung dari Yesus mengatakan dia Tuhan? Kan itu pertanyaanmu, gitu? Bukan itu. Aduh, belok-belok. Saya ulang pertanyaannya. Loh, tadi pertanyaanmu itu loh, saya sudah dengar dengan jelas. Iya, saya perjelas ya pertanyaannya. sudah, Oke. makanya Bisa. saya kasih tunjuk dalilnya toh. Makanya saya mau perjelas pertanyaannya, boleh? Abang ini nggak konsisten. Sorry Bang ya, kalau begitu saya akan keluarkan narasinya Bang. Saya tidak akan lemparkan mutiara ke babi, ya Bang ya, itu aja. Jadi saya nggak mungkin lempar mutiara ke babi. Kenapa Anda takut membaca ketika kau minta data? Saya kasih data loh. Gimana Pak Hasan? Gimana Bang? Ada nggak aulamu mengaku Tuhan pada Muhammad? Gimana Bang? Agak keras dikit Bang. Ada apa tidak aulamu mengaku Tuhan kepada Muhammad? Allahku mengaku Tuhan kepada Muhammad. Iya. Ada apa tidak? Nabi Muhammad yang mengakui sebagai Tuhan. Bahwa beliau sang pencipta. Tuhan sendiri tidak mau, tidak diakui, nggak ada masalah kalau untuk Tuhan sendiri. Yang saya tanya Bang, ada apa enggak? Kalau masalah pengakuan Bang, iblis pun mengaku kok Tuhan itu maha kuasa. Iblis, ya. Iya. Nah, yang saya tanya, ada apa tidak Allahmu mengaku Tuhan dia kepada Muhammad? Ada sih. Oke. Karena Nabi Muhammad mana buktinya? Apa kira-kira dalilmu ingin mengatakan itu ada? Apa buktinya atau rujukanmu apa? Waduh, banyak sih Bang kalau itu sih Bang. Iya, rujukanmu apa? Rujukannya, maksudnya apa? Dalilnya? Iya, datamu itu mau kuambil dari mana? Kalau Abang jalurnya di Google banyak sih itu, seperti Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya itu dari mana kau ambil? Dari mana? Dalilmu itu apa namanya? Dari mana? Loh, katanya tanya dalil. Iya, dalilmu itu dari mana? Dari Al-Quran. Makanya saya tanya, kalau kau ambil dari Al-Quran, itu melalui Jibril apa tidak itu isi Al-Quran? Hah?
melalui malaikat Jibril. Nah, yang saya tanya, Allahmu berkata kepada Muhammad tanpa perantara, Ya. ada apa tidak? Iya, perantara malaikat Jibril. Yang saya tanya, ada apa tidak? Allah langsung ke Muhammad. Loh, kalau sudah lewat perantara, itu jelasnya kan Yang saya tanya, ada apa tidak? Tanpa perantara loh. ada. Dari mana dalilmu? Dari Al-Quran. Itu tadi Iya, dalilmu itu dari Al-Quran. Sementara kau sudah mengatakan Al-Quran itu pakai perantara. Yang saya tanya tanpa perantara. Susah benar lah kalian ini. ya. Tanya apa, jawabnya apa. Terus fungsinya apa? Tanya gitu. Loh, justru itu buktinya kok kalian percaya, sedangkan Allahmu aja gak pernah mengatakan itu kepada Muhammad. Loh, Loh. terus mengatakan atau tidak? Terus kenapa? Pertanyaan saya, apa dasar imanmu mengakui itu pencipta, sedangkan si Allah sendiri nggak pernah mengaku kepada Muhammad? Paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau begitu Tuhan yang mana ini yang kalian maksud ini? Atau Tuhan yang mana yang dimaksud si Jibril itu? Kan ada alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan gitu. Beriman kepada al-ghaib. Al-ghaib itu maksudnya kan al-mufrad. Jelas. Itu dalilmu dari mana? Dari Al-Quran juga? Ya iyalah. Kan sudah kau bilang tadi Al-Quran itu, semua wahyu dalam Al-Quran itu perantara melalui Jibril, betul kan? Bang, saya tadi di awal tadi kan bilang Al-Quran, hadis, Alkitab, semuanya itu. Yang saya tanya abangku, dalil yang kau bacakan itu rujukanmu dari Al-Quran toh? Ya. Sementara kamu sudah mengatakan kalau Al-Quran itu semua melalui Jibril perantara, betul toh? Iya, cuman kan Bisakah kau memahami pertanyaan saya, wahai Hasan? Yang saya tanya adalah Allahmu langsung tanpa perantara. Macet. sudah berkali-kali bilang perantara malaikat Jibril. Yang saya tanya tanpa perantara, ada apa tidak? Kalau sudah, andai kan gini ya, Anda ingin mengetahui sosok presiden, perantara saya. Ini loh saya tunjukkan presiden. Lah, kan Saya sudah. akan bilang kalau presiden nggak pernah mengatakan langsung sama saya, maka akan saya jawab nggak pernah. Paham? Ya. Artinya butuh Cuman kalau sudah kejujuran. saya antarkan. Kalau nggak mau jujur itu namanya dajjal, suka bohong. Yang saya tanya, ada apa tidak Allah mau berkata langsung kepada Muhammad tanpa perantara? Semua itu berperantara, Bang. Nah, berarti nggak ada kan? Nggak ada. Ya sudah, kenapa muter-muter dari tadi? Semua itu butuh perantara. Iya, yang saya tanya tanpa berarti memang nggak ada. Nah, itu clear sampai di situ. Nah, sekarang kita naikin lagi nih. Lalu kenapa kau percaya sementara Allahmu sendiri nggak pernah berkata kepada Muhammad kalau dia Tuhan? Kenapa? Duh, kan kita membuktikan. Kalau kita nggak membuktikan kan nggak mungkin kita bisa percaya. Apa yang bisa kau buktikan? Loh, apa yang saya buktikan ya urusan saya, bukan urusanmu toh. Oh, alah. Kan gitu. Pak, kalau sudah bicara pembuktian berarti bersama-sama harus melihat, mengetahui. Paham ya? Tapi kalau kau hanya pengen tahu sendiri, kalau kau hanya tahu pengen sendiri itu namanya privat. Kalau sudah bicara privat, ngapain kau naik? Hah? Makanya Bapak biasakan jujur. Oh ya. ya. Oh ya. Oh ya. Misi saya Lah lo jujur. Pak.
Terserah Anda bilang seperti apa, terserah, itu kan hak Anda. Mana boleh soal hak Pak, ini soal fakta. Kan benar Ya. kan, tidak ada atau Allah berkata langsung pada Muhammad. Selesai sampai di situ. Kenapa kau ngaku-ngaku gitu loh? Semua itu pakai perantara. Nggak usah kau ulang-ulang sampai 10 kali. Yang saya tanyakan bukan itu. Tanpa, ngerti nggak ya? Tanpa perantara. Berarti nggak ada. Karena nggak ada lah, nggak ada, maka Tuhan. kenapa kamu percaya hasil dapat bisikan dari gua Hiro? Loh, kenapa? Bukan masalah di Gua Hiro atau dimanapun. Terus masalah apa? Kita itu mempercayai al-ghaib itu berdasarkan apa yang kita buktikan dengan rasa. Kenapa kau percaya hal goib? Loh, karena kita membuktikan. Membuktikan Kalau apa? nggak membuktikan ya. Iya, membuktikan apa? Lalu kenapa Ya, kau percaya hal goib? Membuktikan karena hakikatnya al-ghaib itu tidak sekedar nama, ternyata di balik nama ada wujudnya. Wujud siapa? Wujudnya Sang Kuasa yang Maha. Loh, kan sudah saya tanya tadi, nggak ada Allah mau ngomong kepada Muhammad. Loh, gimana sih? Saya itu nggak bilang masalah ngomong atau tidaknya. Atau gini aja deh Pak, saya permudah deh, saya permudah aja Pak, saya permudah saja. Al-Quran itu perkataan Allah kepada Muhammad atau perkataan Jibril kepada Muhammad? Perkataan Allah yang disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Yang saya tanya, perkataan Allah kepada Muhammad atau perkataan Jibril kepada Muhammad? Ya udah, perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke. Yang sebenarnya perkataan Baik, Allah. berarti Al-Quran itu perkataan Jibril, betul? Baik, berarti udah benar dong. Kalian nggak ada Allah, ya sudahlah. Kan itu, kan enak toh kalau jujur, cepat toh. Itu sebenarnya kan hampir sama dengan makna Tritunggal sebenarnya. Hanya saja kan mau diralat lagi, mau klarifikasi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.